Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam TOS TB. Jadi pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana cara penginputan pasien anak yang sudah dilakukan uji tuberkulin. Jadi logistik yang ada di Fasiankes yang sudah digunakan tentunya pasien-pasien yang sudah dilakukan uji tuberkulin seharusnya diinput di SITB sebagai pertanda bahwa tuberkulin yang ada di Fasiankes itu digunakan dan terbukti adanya data-data pasien yang sudah diuji tuberkulin. Kemudian yang kedua tentunya akan menambah capaian kita untuk suspek TB. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman programmer agar kiranya pasien-pasien sudah diuji tuberkulin seyogianya diinput melalui SITB. Nah, pada hari ini saya akan mencoba membantu teman-teman programmer untuk bagaimana cara penginputan melalui SITB. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke akun masing-masing. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa akun yang saya gunakan ini merupakan akun SITB New Training, di mana tidak akan mengganggu data-data teman-teman di Fasiankes. Baik, jadi Bapak Ibu masuk atau login ke akun masing-masing. Jadi tata caranya sama seperti pasien-pasien pada umumnya. Jadi masuk di terduga TB. Nah, setelah itu klik tambah. Setelah klik tambah, Bapak Ibu masukkan NIK dan secara otomatis data-data pasien akan muncul. Kemudian tanggal register, misal tanggal hari ini. Kemudian terduga TBSO. Kemudian baru. Setelah itu untuk riwayat DM kalau misalnya ada, hasil pemeriksaannya tidak, kemudian HIV tidak, kemudian merokok tidak, karena pasien anak, kemudian terpapar asap rokok bisa jadi iya karena orang tua mungkin merokok. Jadi klik simpan. Nah, jadi ketika sudah ditambahkan tentunya Bapak Ibu masuk di data kasus, kemudian edit hasil diagnosis, kemudian tanggal diagnosis misalnya pemeriksaannya hari ini. Kemudian kalau ada pemeriksaan fototoraks silahkan dimasukkan, kalau tidak ada klik tidak dilakukan TDL. Kemudian masuk penyakit lokasi anatomi paru. Nah, setiap pasien yang kita inputkan NIK-nya tadi, di mana pasien anak, tentunya pada saat kita mau edit di hasil diagnosis, itu di SITB dia akan minta jumlah scoring. Karena untuk khusus pasien anak itu, untuk pengobatan TB, itu berdasarkan hasil scoring. Di mana teman-teman harus mempunyai form untuk tabel scoring anak. Nah, untuk jumlah scoring TB anak bisa dilihat pada tabel scoring. Nah, jadi ada beberapa parameter, ada 8 poin. Jadi masing-masing poin ini punya nilai masing-masing berdasarkan kriteria masing-masing. Jadi bisa dilihat. Nah, jika pada pasien yang datang punya riwayat atau punya kontak dengan TB atau punya orang tua mungkin riwayat TB atau dan sebagainya, tentunya kita bisa kasih scoring 3. Nah, di kolom nomor 3 ini ada BTA positif. Jadi pasien pernah kontak dengan pasien TB. Nah, jadi scoringnya 3. Namun jika misalnya belum jelas maka scoringnya 0. Jadi kemudian pada saat kita uji tuberkulin, dia positif, dengan hasil bacanya dia positif. Nah, jadi scoringnya 3. Berat badan pada KMS-nya, indikatornya penilaiannya scoringnya hanya 1 dan 2.
bisa dilihat pada layar atau tabel indikator masing-masing Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk demam tanpa jelas, scoring penilaiannya hanya 1. Ya, kalau tidak berarti 0. Kemudian batuk lebih dari 3 minggu, pembesaran kelenjar limfe tidak ada, jadi scoringnya 0 ya. Kemudian pembekakan tulang tidak ada, foto ronsen tidak dilakukan, jadi scoringnya 0. Nah, Bapak Ibu, dengan kontak TB dan uji tuberkulosis positif itu pasien bisa diobati. Jadi scoringnya lebih besar sama dengan 6. Diobati sebagai penderita TB sesuai protap maksimal 13. Jadi Bapak Ibu, dengan hasil scoring pada pasien yang kita uji tuberkulin, ternyata hasil scoringnya itu mendapatkan nilai 6. Jadi scoring untuk 6 ini sudah bisa dilakukan pengobatan. Jadi tabel scoring ini kita dapatkan 6, maka di SCTB kita bisa inputkan tabel scoringnya 6. Nah, hasil uji tuberkulin tadi kan positif. Maka secara otomatis hasil diagnosis akan muncul. Beda ketika kita misalnya hasil scoringnya tadi 4, maka uji tuberkulin negatif, kontak TB paru misalnya tidak ada kontak, maka bisa dimasukkan pasien bukan TB. Seperti itu. Jadi ketika scoringnya 6, kemudian hasil uji tuberkulumnya iya dan positif, maka langsung otomatis terdiagnosis klinis, jadi wajib diobati. Seperti itu. Nah, kemudian tindak lanjut akan diobati. Kemudian tempat pengobatan tidak rujuk kalau misalnya di pasien case Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Foto toraks tidak dilakukan. Kemudian kita kembali simpan. Iya. Ya Bapak Ibu, jadi setelah data kasus tadi disimpan, maka tahapan selanjutnya itu adalah daftarkan sebagai pasien. Nah, isi kolom-kolom yang ada tanda bintangnya ya Bapak Ibu, ini wajib diisi. Merokok tidak, kemudian terpapar asap rokok tadi iya. Kemudian pastikan semua data-data sudah terisi ya Bapak Ibu. Klik simpan sambil menunggu ya Bapak Ibu. Nah, setelah didaftarkan sebagai pasien, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu seperti biasa kita masuk ke pengobatan, kemudian tindak lanjut hasil diagnosis, kemudian diobati, simpan, kemudian klik ya, berhasil. Kemudian mengisi berat badan, kemudian tanggal register, kemudian panduan OAT-nya misalnya kategori anak, kemudian bentuk OAT-nya misalnya KDT. Setelah itu pilih sesuai dengan pengobatan yang ada di pasien case. Nah, setelah itu klik simpan ya. Nah, setelah disimpan maka semua tahapan selesai. Tinggal nanti kemudian untuk follow up dan absensi pengobatannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya sempat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.